Oke teman-teman, berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Kebetulan ada salah satu rekan kita itu menanyakan begini pertanyaannya ya, Bang, agar odading empuk selain backgreen plus dikasih apa lagi ya Bang? Soalnya aku bikin pas sudah dingin kok alot, mohon berkenan. Begitu. Nah, jadi teman-teman ya, memang fungsi dari backgreen plus sendiri adalah salah satunya untuk melembutkan atau juga membantu tuh mengakumulasi ya, artinya dari percampuran ragi instan dan ini sendiri backgreen plus, sehingga nanti tekstur dari kue ataupun roti ataupun odading yang kita buat itu nantinya lebih empuk ya, lebih lembut gitu seperti itu. Dan saya yakin ini akan menambah suatu volume juga seperti itu ya. Nah tapi teman-teman ya, kita tidak terpacu pada satu bahan ini karena background plus ini adalah salah satu bahan tambahan saja yang bersifat artinya kan membantu ya teman, tidak mutlak kan seperti itu. Jadi kita harus memahami juga bahan-bahan apa saja yang mempengaruhi ya teman-teman, mempengaruhi bahwa odading yang kita buat itu lebih empuk, kemudian tahan lama, artinya tidak waktu panas saja ataupun hangat itu empuk, tapi setelah dingin dia agak alot. Nah seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi di sini saya sudah dari nakar ini bahan-bahan. Jadi selain background plus tadi, di sini kita harus memahami dulu bahan-bahan lainnya yang mempengaruhi ya, tentunya dari bukan hanya dari segi tekstur empuk ataupun itu bisa mempengaruhi rasa juga ya teman. Yang pertama teman, selain background plus, tentunya kita juga harus memahami adalah menteganya sendiri ya teman-teman, karena mentega ini sangat besar pengaruhnya pada roti yang kita buat. Cobalah teman-teman sesekali untuk praktek ketika membuat bahan roti ataupun membuat macam apa saja itu tanpa menggunakan mentega seperti itu. Nah dia itu akan otomatis akan keras, alot ya. Jadi kita bisa memaknai di sini bahwa mentega adalah faktor utama untuk menjadikan bahan yang kita buat ataupun odading atau bolang-baling yang kita buat itu secara empuk. Selain untuk membantu ngembang juga teman-teman ya, mentega ini dia otomatis menyempurnakan ya teman-teman, menyempurnakan adonan itu lebih otomatis lebih lembut lagi, lebih teksturnya kemudian lebih empuk seperti itu kan. Nah inilah dua bahan yang sangat sangat pengaruh sekali ya, terutama di mentega ini adalah hal pokok ya, yang karena mentega ini kan banyak fungsinya teman-teman. Selain dia sebagai fungsi untuk menambah tekstur tadi, otomatis dia mempengaruhi empuknya dan awetnya seperti itu. Tetapi teman-teman ya, di sini takaran mentega itu sangat pengaruh sekali. Jadi ketika teman-teman memberikannya sedikit atau lebih banyak itu akan sangat pengaruh. Jadi memang harus kita mengambil yang standar, artinya yang setengah-tengah ya. Kalau terlalu sedikit itu nantinya dia akan kurang empuk ya. Dia bisa jadi mentega ini nanti kalau kita terlalu sedikit memberinya pada saat bolang-baling yang kita buat nanti gitu kan teman, itu nanti mengeras, artinya dia agak sedikit alot gitu, itu pengaruh. Nah tetapi kalau kebanyakan dia nanti terlalu berat ngangkat sehingga roti yang kita buat pun agak sedikit ya padat gitu seperti itu teman-teman, sehingga memang harus mengambil pasnya gitu kan, artinya standar yang biasa kita gunakan. Jadi teman-teman bisa mengotak-atik ya, kalau saya standarnya memang dari per kilo itu teman-teman ya, saya menggunakan mentega itu 1 on ya, kilo tepung terigu maksudnya 1 on untuk menteganya. Dan mentega ini juga teman-teman ya, ini kalau menurut saya ya, setiap merek itu juga akan mempengaruhi dan akan menjadi hal yang biasa kita gunakan kalau pokoknya kita menggunakan seperti saya nih ya, menggunakan mentega Amanda. Dan ketika saya menggunakan mentega yang di bawah ini atau setara dengan ini, dia akan sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Jadi itu
Itu hal yang pokok ya teman-teman dalam ketika kita membuat roti goreng ini ya, ataupun bolang-baling. Dan kemudian ada satu lagi teman-teman ya, selain tadi Bakerin Plus yang notabene hanya sebagai bahan tambahan ya, dia menguatkan juga untuk kalau menurut saya sih akan menambah suatu rongga-rongga juga ya ketika Bakerin Plus ini kita masukkan ke dalam bahan tambahan kan, seperti itu. Kemudian ada lagi sifatnya adalah bahan ya dikatakan pokok banget itu tidak ya kalau di kita membuat bolang-baling itu. Roti ini sangat berpengaruh, telur ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi telur ini ya teman-teman sangat penting sekali dan sangat berpengaruh untuk melembutkan dan juga membuat adonan ataupun daging yang kita buat nantinya itu lebih empuk lagi. Nah, akan tetapi sistem kerjanya itu akan lebih sedikit agak sedikit berbeda dengan pengempuk dengan Bakerin Plus dan mentega kan. Ini hanya sebagai bahan tambahan juga. Jadi teman-teman pernah membayangkan ya, ataupun teman-teman pernah praktek ketika membuat roti-roti ya semacam cake dan lain-lain seperti itu, bahwa seperti contohnya kue bolu lah seperti itu, dia berani di kuning telur seperti ini, di kuning telur. Dan apa yang teman-teman dapat, dia akan sangat lembut sekali tetapi dengan serat yang sangat padat, serat yang sangat rapat gitu ya, tidak terlalu padat tapi rapat. Berbeda dengan odading ketika kita membuatkan bagaimana caranya rongganya agar semakin besar ya, seperti itu ya. Jadi itu bedanya teman. Jadi ketika teman-teman memberikan telur ini lebih banyak, terutama kuning telur ya teman, itu otomatis roti ataupun odading ataupun bolang-baling ya yang kita buat itu nanti itu akan lebih empuk. Jadi umpama nih kalau saya membuat ya ini dengan takaran dari 4 kilo saja gitu, 4 kilo saya hanya memberikan 2. Sebenarnya teman-teman ya, kalau akan lebih bagus itu kita memberinya itu bukan hanya sekedar 2 ya, minimal lah kasih 4 atau 5 seperti itu. Dia akan menambah teksturnya ya, secara kelembutannya, dan juga akan lebih awet ketika nanti roti sudah digoreng ataupun bolang-baling sudah digoreng. Dia akan lebih tahan lama ya empuknya, artinya sampai kita goreng pagi sampai malam pun dia akan menambah ini teksturnya lagi empuk teman-teman. Jadi dia tidak alat gitu seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi bahan-bahan yang mempengaruhi, sangat mempengaruhi ketika kita membuat odading ataupun bolang-baling ini. Nah, ini yang kita gunakan sehari-hari ya teman-teman, yang kita gunakan, dan mungkin kadang kita tidak tahu juga fungsinya seperti itu. Dan ini saya memberikan ini ya sekedar untuk jawaban ya dari Bang siapa tadi, dari Bang Sahdan ya, seperti itu. Dan mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.